Assalamualaikum Naomi. Waalaikumsalam, Bumi. Good morning. Good morning, Bumi. How are you today? We are fine, Bumi. And you? I am fine, thank you. You welcome. Oke. Apa kabar Naomi? Semuanya hari ini tetap semangat? Semangat, Bumi. Oke. Umi mau cek dulu. Mana semangatmu? Kita mengaku. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke. Ready belajar untuk hari ini, Nak? Ready, Bumi. Alat tulisnya sudah lengkap? Sudah, Bumi. Coba dirapikan dulu mejanya. Itu bantalnya siapa? Habis gemes, Bumi. Silakan disusun dulu di tempatnya. Susun dulu, Nak. Kenapa bisa di meja? Disusun dulu. Tolong disusunkan ya, Nak. Bos kaki siapa? Gantian weh. Oke. Sebelumnya Umi cek dulu kehadiran kalian ya, Nak ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa dia? Sakit dia? Tanggal berapa hari ini, Nak? Sakit ya, habis ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran supaya Naomi tetap semangat dan semangat belajarnya, coba semua keluar dulu dari chairnya. Semua keluar dari chairnya. Oke, sudah. Coba mundur dua langkah ke belakang. Oke, ya. Ini kita bermain persamaan kata dan lawan kata. Oke? Sekarang kita mulai dari sinonim. Apa sinonim? Kalau anak Umi semua mengikuti apa yang Umi bilang, oke? Maju. Pegang pundak kawannya sambil meloncat ya. Oke? Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Oke, sekarang lawan kata, ya. Mundur. Mundur. Maju. Duduk. Berdiri. Duduk. Loncat. Maju. Mundur. Oke, terima kasih. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang apa itu computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, pada kesempatan sebelumnya Anak Umi sudah belajar tentang coding, ya kan? Nah, Kementerian hari ini, nah, Menteri kita sudah menyarankan supaya Anak Umi belajar tentang KAA. Apa itu KAA? Yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Apa, Nak? Coding Dan kecerdasan kecerdasan artifisial. Oke, nah, coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan artifisial itu disingkat dengan AI, ya. AI itu kita biasakan menyebutnya dengan kecerdasan artifisial.
kecerdasan artifisial. Oke. Sekarang anak Umi sudah harus bisa memulai mengucapkannya dengan kecerdasan artifisial. Oke. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Silakan anak Umi lihat. Dan apa itu computational thinking? Ya, berpikir secara komputasional. Oke, bisa Naomi, silakan tayang video berikut ini. Oke. Hai teman DC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Apakah itu berpikir komputasional? Apa? Siapa yang bisa jawab? Nah, abstraksi. Apa itu abstraksi? Apa? Apa kan? Apa? Masya Allah, give me 5, Goju. Fokus pada masalah yang penting saja. Kemudian apa lagi? Algoritma apa itu? Jadi kita membeli yang ada lebih dekat dan yang lain lebih dekat dengan Pintar sekali. Ini fine, good job. Misalnya, apa itu algoritma? Yaitu membuat langkah-langkah penyelesai masalah. Nih, misalkan nih, mama kamu mau suruh kamu belanja di supermarket, ya kan? Terus mama mau suruh beli gula. Kemudian beli apa lagi? Sayur. Kemudian beli apa? Kopi. Minyak goreng. Apa yang pertama anak Umi lakukan supaya daftar belanjaan ini cepat selesai dibayar ke kasir? Apa? Apa nak? Cari yang paling dekat dengan kasir. Terus apa lagi? dekat dengan pintu masuk. Iya, pintar sekali ya. Itu dia algoritma, membuat langkah-langkah supaya masalah cepat selesai. Selanjutnya apa lagi nak? Apa lagi? Ayo. Dekomposisi. Apa tadi? Ada tadi? Apa? Oke, anak Umi. Nah, di sini Umi punya contoh soal tentang computational thinking atau berpikir secara komputasional. Nanti anak Umi kerjakan secara berkelompok dan diskusi. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti presentasikan hasil dari diskusi anak-anak Umi. Oke? Coba lihat. Ada gambar apa nak? Bus. Nah, bus. Di sini Umi Aisyah biasanya pergi ke sekolah menaiki bus. Jadi ceritanya di sini Umi jauh jaraknya ke sekolah, ya kan? Jadi setiap hari Umi menaiki bus. Nah, tiba-tiba saat Umi berangkat ke sekolah dari rumah Umi, bus yang Umi kendarai banyak pecah, ya kan? Nah, pecah di jalan. Sementara di kelas Ustadz Said masih ujian dan tidak bisa datang. Jadi Umi di kelas hanya sendiri. Jadi kalau Umi nggak datang berarti nggak ada yang ngajarkan anak Umi, ya kan? Jadi Umi harus tiba tepat waktu di sekolah dan tidak boleh terlambat.
Nah, bagaimana caranya? Umi harus pesan Gojek, ya kan? Atau Umi mau cari RBT, ojek, ya kan? Ojek yang mana? Ada 4 jenis tipe ojek. Yang pertama ada ojek kuning, ya kan? Ojek kuning. Kemudian ada ojek merah, ada ojek hijau, dan ada ojek putih. Nah, syaratnya yang pertama, kalau Umi mau cepat sampai ke sekolah, tujuannya yang pertama harus melewati Project Citra Land, ya kan? Habis dari Project Citra Land, lanjut ke Unimed. Yang ketiga harus melewati rapor anugerah, dan yang terakhir tiba di sekolah. Nah, oke. Ini Umi bagikan sama anak-anak Umi, ya. Masing-masing kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang permasalahan ini. Menurut kami, ojek yang akan dinaiki Umi Aisyah adalah ojek putih. Dikarenakan ojek putih melewati rute yang ada di Kertas, yaitu Citra Land, Unimed, Alko Anugerah, dan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kami mempresentasikan hasil diskusi. Kami memilih ojek putih karena tujuannya lebih cepat dari Citraland, Unimed, Alkomanugrah, dan sekolah. Dan dari kami, Wah. Nah, sekarang Umi mau tanya, kenapa kalian memilih ojek putih tetapi tidak ojek hijau? Mantap sekali, dapat start. Ya, very good. Kenapa? Karena di ojek hijau memang tujuannya Citraland, Unimed, kemudian tetapi ada yang pergi lagi ke rumah sakit haji. Mantap ya, berarti anak Umi sudah bisa berpikir secara komputasional. Ada berapa tadi yang harus anak Umi dalami dalam berpikir komputasional? 4. Oke, yang pertama Algoritma. dekomposisi, yaitu Memisahkan masalah-masalah menjadi topik. Masya Allah, pintar sekali. Yang kedua apa? Algoritma. Apa itu? Apa algoritma? Siapa yang mau bahasa? Coba, algoritma siapa yang bisa jawab? Algoritma? Angka? Menyusun masalah dengan langkah, menyelesaikan masalah dengan langkah. Yang ketiga,
Abstraksi apa itu? Fokus kepada Hah? Iya, fokus kepada permasalahan inti. Very good. Yang terakhir apa? Pengenalan pola. Oke. Alhamdulillah, pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KAA sudah selesai hari ini. Semoga anak-anak Umi ke depannya bisa menyelesaikan secara efisien dan bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan berpikir secara komputasional. Alhamdulillah, sekian saja pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Ayo anak Umi, silakan. Siapa yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu maqami bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafiztuhu wa ma fahimtuhu faraduna ilayya inda hajati ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, silahkan rapikan buku-bukunya. Jangan ada yang berserakan. Jangan lupa anak Umi kembali ke sekolah, mengulang pelajaran di rumah dan murojaah. Tidak lupa sholat 5 waktu.